Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu masalah tentang bebek yang kecentet teman-teman. Itu nanti apa saja, kok penyebabnya seperti itu, apakah nanti bebek yang kecentet itu bisa besar nantinya, kemudian perawatannya agar cepat besar bagaimana, nanti kita ulas di video ini ya teman-teman, dalam segmen ini. Jadi begini ya teman-teman, soal bebek yang kecentet atau pertumbuhannya itu terhambat atau lambat, itu menjadi momok tersendiri ya teman-teman bagi peternak bebek pembesaran bebek pedaging. Karena ini yang kalau kecentet banyak artinya bobot bobotnya itu kecil. Itu kalau jumlahnya banyak itu akan mempengaruhi penghasilan atau keuntungan yang kita dapat ya teman-teman. Jadi pemilihan bibit itu harus kita perhatikan kalau soal bebek kecentet ini. Untuk misalkan di periode ini itu nanti kita beli bibit kok banyak yang kecentet atau pertumbuhannya tidak rata seperti itu ya teman-teman. Nanti padahal pakan yang digunakan sama dengan yang lain yang tidak kecentet, yang kerataannya bagus, juga wadah pakan dan perawatannya sama, tentunya itu dipengaruhi oleh kualitas bibit yang kita pakai seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini kita pun harus jeli teman-teman dalam membeli bibit untuk periode selanjutnya seperti itu. Karena kalau kuntingannya banyak nanti otomatis kita juga diperlukan tenaga dan biaya lagi untuk merawatnya, karena tidak terpanen oleh bako. Penyebabnya yaitu bobot yang tidak sesuai dengan permintaan pasar seperti itu. Terus kita ke langsung pokok pembahasan teman-teman, masalah DOD yang kecentet atau itu penyebabnya apa, kemudian cara mengatasinya bagaimana, rawatannya bagaimana, apakah bisa dibesarkan lagi atau tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, untuk masalah DOD yang kecentet itu faktor utamanya adalah dari bibit. Artinya gen bibit itu sudah bermasalah dari saat menetas seperti itu. Gennya itu tidak bagus. Terus nanti selanjutnya itu DOD kecentet itu juga bisa diakibatkan oleh kalah makan seperti itu loh teman-teman ya. Kalah makan artinya kita saat brooding, kemudian saat brooding di dalam box itu pertumbuhannya bagus, kemudian setelah dilepas ke kandang pembesaran biasanya pasti ada yang pertumbuhannya lambat seperti itu. Itu penyebabkan salah satunya adalah seperti itu teman-teman, kalah makan. Kalau sudah di kandang pembesaran itu kan bebek itu kan cenderung berkumpul ya teman-teman kalau makan, dan lari-lari seperti itu juga mengakibatkan kalah atau tunjangan dengan bebek yang lain. Akibatnya nanti mungkin lemas atau bagaimana, nanti nafsu makannya turun. Lah seperti itulah juga mengakibatkan bebek kecentet. Kemudian bebek kecentet ini juga
bisa diakibatkan dengan jumlah pakan, wadah pakan yang kita sediakan seperti ini loh teman-teman, itu kurang banyak, artinya wadahnya kurang banyak juga bisa seperti itu, menyebabkan kecentet. Artinya kalau tempat pakannya itu sedikit, otomatis bebek kan akan royokan teman-teman, umpel-umpulan seperti itu. Apalagi nanti diperparah oleh pakan yang dijatah. Terus penyebab yang lain dari DOD kecentet itu adalah misalnya kita mencampur menggunakan pakan campuran, itu kita nyampurnya kurang merata antara konsentrat ataupun antara pur, itu ngaduknya kurang rata, itu juga mengakibatkan kecentet, pertumbuhan yang lambat. Terus kecentet yang lain bisa diakibatkan oleh pemberian pakan yang dijatah teman-teman. Artinya misalkan pagi dijatah 20 kilo seperti itu, nanti bebek itu makannya akan berebut. Kalau seperti itu teman-teman, akan berebut royoan seperti itu. Nanti yang menang ya menang, yang kalah ya kalah, tidak kebagian makan. Biasanya seperti itu teman-teman, kalau pakan dijatah itu akan berebut. Itu juga mengakibatkan kecentet. Terus nanti cara mengatasi bebek yang kecentet ini bagaimana ya? Tidak mau harus kita rawat ulang teman-teman. Kita rawat ulang. Oh iya, bebek kecentet ini faktor utamanya, atau artinya pengaruh utamanya, faktornya yang berpengaruh sekali itu adalah kualitas bibit atau DOD teman-teman ya, itu perlu diperhatikan. Kemudian untuk cara merawat bebek yang kecentet supaya besar itu bagaimana? Itu memerlukan waktu yang lama teman-teman. Bebek yang sudah kecentet pertumbuhannya atau kerdil itu biasanya walaupun kita berikan pakan yang bagus, itu akan tetap sulit teman-teman, pertumbuhan bobotnya tetap sulit, tetap butuh waktu yang lama seperti itu. Tidak secepat bebek yang normal teman-teman, yang bebek kecentet itu. Cara merawatnya yaitu kita kasihkan pakan yang bagus, lebih bagus dari yang lain, pokoknya seperti itu bebek yang kecentet. Tapi kalau sudah terlanjur kecentet, itu biasanya sulit sekali melakukan pembesaran, penambahan bobot itu sulit, walaupun kita menggunakan full pur sekalipun. Jadi kita pun disibukkan oleh perawatan ulang yang harus kita lakukan ya teman-teman, soal untuk merawat DOD yang kerdil atau kecentet ini. Jadi sebisa mungkin kita beternak itu menggunakan DOD yang kualitas bagus seperti itu, biar kita tidak merawat ulang dan tentunya keuntungannya lebih besar. Saya kira seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.